Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wilayah yang tandus antara Yaman dan Oman, terbentang tanah yang luas bernama Al-Ahqaf. Gurun itu bukan kosong, ia dipenuhi istana megah, bangunan tinggi, dan kaum yang tubuhnya sebesar pohon kurma. Mereka adalah kaum Ad. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa hak dan berkata, "Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami?" Kaum Ad tidak kekurangan apapun. Tanah subur, air mengalir, kekuatan fisik yang luar biasa. Tapi satu hal penting yang mereka lupakan, yaitu syukur dan tauhid. Mereka menyembah berhala, sisa peninggalan Nabi Nuh, membanggakan otot dan merendahkan nabi-nabi terdahulu. Dan ketika dunia mulai gelap karena kesombongan, Allah kembali mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, seorang lelaki yang jujur, tajam lisannya, tenang jiwanya, Hud alaihi salam. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia bagimu. Kalian hanyalah orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan." Tapi bagi kaum Ad, kebenaran adalah kelemahan. Mereka lebih percaya pada besi di tangan daripada wahyu di hati. Bagi mereka, kemuliaan adalah siapa yang bisa membangun tinggi, bukan siapa yang bisa tunduk rendah kepada Tuhan. Maka mereka mencemooh Nabi Hud, bukan karena ia lemah, tapi karena ia tidak memiliki istana. Mereka meremehkan karena lisannya membawa peringatan, bukan pujian. Namun Hud tidak gentar. Ia tahu kekuatan bukan terletak pada tinggi bangunan, tapi rendahnya hati di hadapan Allah. Nabi Hud tidak datang membawa senjata, melainkan kalimat tauhid. Ia berdiri di tengah kaum yang membanggakan kekuatan dan berkata dengan suara tenang, "Hai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atas kalian dan akan menambah kekuatan-kekuatan pada kalian. Dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa." Namun kaumnya menjawab, "Wahai Hud, engkau tidak membawa kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena ucapanmu. Kami tidaklah mempercayaimu." Kaum Ad tertawa di hadapan wahyu. Mereka memandang Hud seperti melihat bayangan yang tipis yang ditiup angin padang pasir. Kata-katanya dianggap angin lalu. Hati mereka lebih keras dari batu istana yang mereka bangun. "Kami hanya mengatakan bahwa sebagian Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila atasmu." Tapi Hud menjawab tanpa gentar, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah oleh kalian bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan." Ia terus menyeru siang dan malam. Dalam lembut dan tegas, ia tidak menyerah, karena yang ia bawa bukan kata-katanya sendiri, melainkan kalimat dari langit. Namun kaum Ad semakin keras. Mereka mulai mengejek, mencaci, bahkan menentang. "Datangkanlah asap yang kau ancamkan kepada kami, jika kamu benar-benar termasuk orang yang jujur." Dan langit memberi jawaban, tapi bukan dalam bentuk hujan, melainkan dalam bentuk diam yang lama, terlalu lama. Langit menahan hujan, tanah retak, pepohonan layu, sungai-sungai mengering. Tapi kaum Ad tetap saja tertawa.
Mereka menyangka ini hanyalah kemarau biasa. Mereka masih berpesta, masih menyombongkan bangunan dan tubuh-tubuh mereka yang tinggi. Namun bagi Hud, ini adalah tanda. Ia melihat bukan dengan mata, tapi dengan iman. Ia tahu, ketika langit diam terlalu lama, maka ia sedang bersiap untuk berbicara keras. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Hud memanjatkan doa, tapi doanya bukan agar kaumnya dihancurkan. Ia tidak meminta angin, tidak meminta azab. Ia meminta hidayah. Namun ketika hidayah tak diinginkan, maka azab pun akan datang tanpa diminta. Dan itulah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda Tuhan mereka, dan mereka mendurhakai rasul-rasulnya, serta mengikuti perintah setiap orang yang sombong dan durhaka. Hari demi hari, angin berhembus, tapi belum kencang. Ia hanya membawa debu kecil, tapi Hud tahu, itu bukan angin biasa, itu angin yang membawa peringatan dari langit. Kaum Ad melihat awan hitam dari kejauhan. Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Mereka menyambut awan dengan sorak-sorai. Mereka menari bersiap untuk berpesta. Tapi itu bukanlah awan hujan. Itu adalah angin yang membawa ajal. Langit kini tak lagi hanya mendung. Ia menggulung dengan gelap yang tebal. Kaum Ad mengangkat wajah mereka, menyangka hujan akan menyelamatkan. Tapi langit tak menurunkan rahmat, ia mengirimkan angin. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang. Angin itu tak datang sekejap. Ia bertiup selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus, siang dan malam tanpa jeda. Ia mengangkat manusia seperti daun-daun, membanting bangunan seperti jerami. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus, maka kamu melihat kaum itu bergelimpangan seperti tunggul pohon kurma yang tumbang. Tidak terdengar suara, hanya deru angin. Tidak ada cahaya, hanya pasir dan debu yang menggulung tinggi seperti dinding neraka. Orang-orang yang dulu tertawa kini berteriak, tapi suara mereka ditelan badai. Tidak ada istana yang selamat, tidak ada tubuh yang mampu melawan, tidak ada satupun yang bisa bernafas dalam azab Allah. Maka kami meniupkan kepada mereka angin yang membinasakan di hari nahas yang terus-menerus. Dan setelah 8 hari itu berlalu, tanah Al-Ahqaf sunyi. Hanya pasir yang tertinggal menutupi sejarah kaum yang kuat tapi sombong. Kaum yang merasa bisa mengalahkan langit. Hud dan para pengikutnya selamat. Mereka ditinggikan bukan dengan bangunan, tapi dengan keimanan. Setelah badai, hanya hening yang tersisa. Hud dan orang-orang yang beriman berdiri di tengah padang pasir yang sunyi. Tidak ada lagi istana, tidak ada lagi suara tawa. Hanya jejak-jejak azab yang tersisa dalam pasir yang belum mengering dari debu kemarin. Dan kami selamatkan Hud dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan kami binasakan orang-orang mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Di bawah langit yang biru kembali, Hud tidak membanggakan keselamatan. Ia justru menangis, bukan karena takut, tapi karena cinta. Ia mencintai kaumnya.
Walau mereka mencemoohnya, ia ingin mereka selamat, bukan binasa. Ia terus hidup bersama orang-orang yang beriman. Mereka menanam, mereka beribadah, dan mereka menceritakan kepada anak-anak mereka kisah tentang kaum yang kuat, namun kalah oleh angin. Dan sebutlah kisah saudara kaum Ad ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, maka peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Nabi Hud pun akhirnya wafat. Ia dikuburkan menurut sebagian riwayat di tanah Hadramaut. Di atasnya tumbuh padang, bukan istana. Tapi dari kisahnya tumbuh pelajaran untuk seluruh umat manusia, bahwa kekuatan yang tak disertai iman hanyalah debu yang menunggu diterbangkan. Nabi Hud alaihi salam bukan nabi yang datang dengan mukjizat yang luar biasa di tangannya. Bukan pula nabi yang membelah lautan, tapi ia adalah nabi yang berdiri tegas dalam sunyi dan menyampaikan risalah di tengah bangsa yang memuja kekuatan. Ia tidak menurunkan hujan, tapi dari lisannya turun kalimat tauhid. Ia tidak mengguncang bumi, tapi dari doanya terguncanglah langit. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia." Dari sosoknya kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tinggi tubuh atau keras suara, tapi keteguhan dalam menyampaikan kebenaran, meski hanya seorang diri. Kaum Ad telah lenyap, tapi pelajaran dari mereka abadi, bahwa kesombongan adalah awal kehancuran, seperti iblis yang menyimpan sombong lalu terusir, dan bahwa risalah akan selalu lebih kokoh dari bangunan apapun yang dibangun oleh tangan manusia. Semoga kita menjadi seperti Nabi Hud, lembut seperti angin, tapi tegas seperti wahyu. Demikianlah kisah tentang Nabi Hud. Akankah kita menjadi orang-orang yang diterbangkan selama 7 malam 8 hari? Ataukah kita berada di barisan Nabi Hud yang selamat pada saat badai itu datang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.